Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kali ini kita akan masuk di mata kuliah matematika. Nah, sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Materi kali ini tentang vektor ya. Nah, pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah operasi vektor dan yang kedua adalah ruang vektor. Pertama, kita pelajari dulu tentang konsep dasar vektor. Nah, besaran terbagi atas dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu contohnya adalah volume, jarak, luas, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor itu contohnya adalah kecepatan, percepatan, perpindahan, gaya, dan lain-lain. Jadi harus bisa membedakan mana yang besaran skalar dan mana yang besaran vektor. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, di slide sudah dijelaskan bahwa besaran skalar itu adalah besaran yang mempunyai nilai besar saja, yaitu besaran yang tidak mempunyai arah. Jadi untuk skalar itu tidak memperhatikan arah ya. Nah, sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi untuk skalar dia tidak mempunyai arah, tetapi untuk vektor dia memiliki besar dan juga mempunyai arah. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasi yang ada di slide ya. Nah, untuk mencari jarak dari A ke B itu adalah 13 meter. Nah, jarak A ke B adalah 13 meter. Nah, bagaimana jarak B ke A? Nah, kita lihat jarak tempuhnya. B ke A itu adalah 6 meter. Kita perhatikan yang 6 meter. Nah, di jarak itu tidak memperhatikan arah. Nah, A ke B itu adalah jarak dari kiri ke kanan. Sedangkan B itu jarak dari kanan ke kiri. Nah, di sini tidak memperhatikan arah sehingga tetap operasinya adalah penjumlahan. Jadi, untuk jarak AB ditambah dengan BA itu sama dengan 13 ditambah dengan 6. Jadi, jaraknya adalah 19 meter. Nah, selanjutnya untuk perpindahan itu karena memperhatikan arah, jadi hasilnya adalah A ke B itu adalah 13 meter, sedangkan B ke A itu hasilnya adalah negatif 6 karena dari kanan ke kiri itu adalah nilainya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena seperti yang tadi dijelaskan, kalau untuk vektor itu memperhatikan arah. Jadi dari kiri ke kanan itu positif, sedangkan dari kanan ke kiri itu adalah negatif. Selanjutnya cara menggambarkan vektor. Nah, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Nah, ini adalah pangkal atau titik awal sebuah vektor. Kemudian di sini lintasannya adalah panjang vektor, sedangkan ada arah panah ini adalah arah dari vektor. Nah, selanjutnya kita masuk di notasi vektor. Penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf kecil yang diberikan tanda panah di atasnya atau garis di bawahnya atau ditebalkan. Nah, kita perhatikan gambar dulu, ada AB garis panah di atas itu merupakan vektor dengan huruf kapital. Nah, untuk vektor yang dengan huruf kecil itu bisa lihat contoh U vektor, di mana U
ada garis panas atas, itu juga termasuk vektor. Nah, ada U garis bawah, itu juga termasuk vektor. Dan ada U yang ditebalkan, itu juga notasi dari vektor. Nah, yang sering digunakan itu adalah U panah atas. Jadi kalau ada didapatkan contoh U garis panah atau U garis bawah atau U kapital, U tebal, itu merupakan notasi vektor. Bisa dipahami? Selanjutnya, penjumlahan vektor pada ruang vektor dimensi 2 dan 3. Nah, pertama itu operasi penjumlahan vektor secara aljabar. Nah, untuk U vektor dan V vektor pada dimensi 2, misalkan U sama dengan AB dan V sama dengan CD, maka U vektor ditambah V vektor itu sama dengan AB ditambah dengan CD itu sama dengan A tambah C dan B tambah D. Nah, bisa dilihat contoh yang ada di slide ini ya. Diberikan U vektor 3 negatif 1 dan V vektor 2 3 serta W vektor itu sama dengan U vektor ditambah V vektor. Nah, tentukan vektor W-nya. Nah, bisa dilihat cara pengerjaannya. W vektor sama dengan U vektor tambah V vektor itu sama dengan 3 negatif 1 ditambah dengan 2 3 sama dengan 3 tambah 2 negatif 1 tambah 3, hasilnya adalah 5 2. Nah, begitupun juga untuk penjumlahan vektor secara aljabar di dimensi 3. Nah, perbedaannya untuk dimensi 2 hanya ada 2, sedangkan dimensi 3 hanya ada 3. Jadi bisa dipahami dulu maksud dari operasi penjumlahan vektor ini. Jadi itu rumus umumnya ada yang saya lingkari. Itu rumus umum vektor untuk dimensi 2 dan dimensi 3. Selanjutnya itu pengurangan vektor. Nah, ini sama saja dengan penjumlahan vektor, tetapi operasinya kita ganti menjadi negatif. Jadi rumus umumnya bisa dilihat bahwa U vektor dikurang dengan V vektor itu sama dengan AB dikurang dengan CD sama dengan A kurang C, B kurang D. Nah, cara pengertiannya sama aja dengan penjumlahan vektor. Jadi bisa dipahami dulu dan dipelajari dulu. Setelah itu kita diskusikan di grup ya. Setelah kita mempelajari operasi vektor secara aljabar, selanjutnya kita akan pelajari lagi operasi penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometrik. Nah, misalkan diketahui vektor U dan vektor V. Nah, ada di gambar ya, vektor U dan V-nya. Nah, ada pertanyaan, berapakah U ditambah vektor V? Jadi ditanyakan vektor U dan vektor V. Nah, untuk cara geometrik ini ada 2 cara, yaitu dengan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, caranya itu dengan menggambarkan vektor U dulu, kemudian kita sambung ke vektor V, maka penjumlahan U tambah V itu kita tarik dari pangkal atau dasar dari vektor U, kemudian kita tarik ke ujung vektor V. Selanjutnya untuk aturan jajar genjang sama saja. Di sini kita gambarkan vektor U dan vektor V. Nah, vektor V-nya itu disambung di pangkal dari vektor U. Kemudian kita tarik garis dari kedua ujung vektor U dan V. Kemudian tarik titik tengah dari jajaran genjang. Nah, itu adalah U ditambah dengan V-nya. Selanjutnya pengurangan vektor secara geometrik. Nah, untuk negatif V itu lawan dari vektor V. Jadi
Misalkan vektor V-nya itu arah panahnya ke atas, berarti negatif V adalah kebalikannya, adalah arahnya panah bawah. Jadi untuk aturan segitiganya, untuk U arah panahnya ke kanan sejajar. Nah, sedangkan untuk V itu arah panahnya ke kiri. Karena ke kiri, maka vektornya adalah negatif V. Berarti U ditambah dengan negatif V, kita bisa tarik dari pangkal vektor U ke ujung vektor negatif V. Nah, itulah hasil dari U dikurangi dengan V. Selanjutnya materi yang terakhir adalah perkalian skalar dengan vektor. Nah, perkalian skalar dengan vektor secara aljabar, perkalian skalar dengan vektor caranya adalah kalikan semua unsur pada vektor dengan skalar. Nah, misalkan diketahui vektor U adalah AB dan vektor V adalah ABC serta skalar K. Maka K dikali U vektor sama dengan KA dengan KB. Dan K kali V vektor adalah KA, KB, dan KC. Jadi itu kombinasi antara ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Nah, bisa diperhatikan contohnya. Diketahui S vektor sama dengan 3 negatif 1, tentukan vektor 2 kali S vektor. Maka jawabannya adalah 2S vektor itu sama dengan 2 dikali dengan 3 negatif 1, hasilnya adalah 6 negatif 2. Nah, selanjutnya perkalian skalar dengan vektor secara geometri. Nah, diberikan misalkan U vektor itu arah panah ke kanan berarti positif, maka untuk negatif U-nya berarti arah panahnya ke kiri. Nah, gambarlah vektor 2U. Nah, jawabannya adalah 2U vektor itu sama saja dengan U vektor ditambah dengan U vektor. Maka seperti di slide itu tinggal digabungkan kedua vektornya, maka didapatkanlah hasilnya 2U vektor. Jadi teman-teman bisa dipahami dulu bagaimana operasi vektor baik secara aljabar maupun secara geometri. Oke, sekian dulu materi vektor kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi minggu depan dengan materi matriks. Nah, sebelum ditutup, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.